Selamat siang Ibu, dengan Ibu Musri ya. Saya bidan anti Restu Julian di Puskesmas Kebasen ini ya. Saya ini udah melahirkan berapa jam? 8 jam ya Bu. Iya. Alhamdulillah, gimana rasanya? Lega ya. Ini saya ke Bu Musri ya untuk menjelaskan, memberitahukan bahwa ada pengetahuan yang mau disampaikan untuk mengenai tanda bahaya ibu nifas. Ini biasanya sih ada di buku KIH, sudah pernah dibaca? Sudah. Mungkin nanti saya ulangi lagi Ibu. Mohon persetujuannya, setuju harus diberikan pengetahuan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Ya. Tujuannya nanti untuk mendeteksi adakah resiko kegawat daruratan pada ibu nifas. Terus kemudian apa yang Ibu ketahui mengenai tanda bahaya ibu nifas? Pendarahan itu, terus bengkak di kaki, kemudian apa lagi yang diketahui? Ulu hati. Lupa ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti dijelaskan satu persatu untuk tanda bahaya ibu nifas itu sendiri. Tadi sudah betul yang disebutkan, misalkan ada perdarahan. Kalau perdarahan itu biasanya kalau yang keluarnya itu banyak sekali Bu. Keluarnya itu kalau misalkan dihitung itu lebih dari 500 cc. Biasanya ya pembalutnya itu bisa ganti 3-4 kali 3-4 kali, kemudian meluber kemana-mana, atau mungkin ada yang keluar merongkol kemudian dalam 24 jam itu dihitungnya setelah bayi-bayi lahir ya. Terus kemudian gejala yang lain adalah infeksi. Biasanya kalau ibu melahirkan kurang bersih dalam membersihkan jalan lahirnya, ya tidak cempok bersih dengan sabun, tidak dikeringkan, ya, tidak sering ganti pada saat pembalutnya sudah mulai penuh, itu bisa terjadi infeksi kadang-kadang. Jadi tandanya ibu itu mengalami kayak menggigil atau demam. Demamnya itu lebih dari suhunya 38 derajat Celcius ya, biasanya gigilan Bu ya itu. Terus kemudian ada lagi kayak rasanya berdebar-debar gitu ya, jantungnya terasa kayak berdebar-debar. Kemudian ada juga yang di lukanya itu, di luka jalan lahirnya itu kalau diperiksa sama Bu bidan warnanya jadi kayak kemerahan, baunya tidak sedap ya. Kemudian mungkin juga di payudara juga bisa terjadi seperti itu, payudaranya bengkak, warnanya merah gitu. Itu di infeksi yang di payudara. Itu ya Bu. Kemudian ada yang dinamakan kayak keracunan. Kalau pas hamil keracunan kehamilan, tapi biasanya kan hipertensi. Itu juga bisa berlanjut pada saat setelah ibu sudah melahirkan, namanya eklamsia. Ibu biasanya mengalami tensinya tinggi, kemudian kejang-kejang, ya, kejang-kejang. Kemudian ada gejala yang biasanya ditemui pada saat awal, nyeri hati, kemudian pusing yang menetap di kepala, kemudian di kaki ada bengkak, ya, kemudian diperiksa urinnya itu nanti ada proteinnya, padahal harusnya negatif ya Bu, atau di pipisnya ya Bu. Kemudian ada lagi yang namanya tadi kan keluhannya payudaranya kadang penuh. Ya, payudaranya kadang penuh karena asinya sudah mulai ngumpul, ibu tidak rajin menyusui, nanti terjadi bengkak pada payudara juga. Itu juga bisa menimbulkan demam juga ibu, ya, demam, terus payudaranya warnanya merah juga, ya. Itu kemudian kadang-kadang ada juga yang dikeluhkan dengan nafsu makan. Nafsu makannya kadang-kadang menghilang. Tapi tadi sudah makan. Sudah enak ya Bu? Iya, udah mulai enak makan ya Bu. Nah itu biasanya karena kelelahan pada saat setelah melahirkan, kelelahan, kemudian tidak nafsu makan, ya. Nah, itu bisa menyebabkan anemia juga. Jadi makannya nanti tetap harus yang banyak, protein hewaninya di rumah juga ya, nggak boleh ngasrep ya, nggak boleh ngasrep, makannya ada telur, menunya, ada daging, itu boleh dimakan.
yang amis-amis. Biasanya mau di rumah nggak boleh makan ya, di sini tetap boleh nanti untuk menjaga supaya stamina-nya tetap bagus ya. Kemudian apa namanya, itu kadang-kadang ada bekuan darah Bu, kadang-kadang timbul di betis, kadang di dekat jalan lahir, itu juga tanda-tanda bahaya juga termasuknya. Nanti kalau misalkan ibu merasakan seperti itu harus lapor juga ya. Terus sekarang rasanya gimana? Apa yang dirasakan ibu? Ada khawatir nggak berlebihan? Enggak ya. Ya, itu kalau misalkan ibu mengalami khawatir yang berlebihan, terus kemudian ada rasa was-was atau mungkin merasa nggak nyaman, susah tidur, itu juga termasuk gangguan dalam nifas, nih masa nifas itu yang namanya postpartum blues, merasa khawatir, merasa tidak bisa merawat diri atau merawat bayi itu ya. Jadi tetap nanti harus di ibu itu kalau misalkan merasa kesulitan pada saat merawat bayinya, cerita sama suami atau sama ibu biar tidak dipendam sendiri ya, gitu cerita. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Ibu Musri ya. Ada yang bisa dijelaskan lagi atau mungkin ditanyakan lagi yang kurang jelas? Cukup. Okay. Semoga nanti pada saat menjalani masa nifas ibu sehat, bayinya sehat, tidak ada tanda bahaya yang ada di dalam ibu pada saat menjalani masa nifas nanti. Sehat terus, terima kasih. Assalamualaikum.